Sebenarnya aku ngelihat orang-orang yang hidupnya memicromanage itu hidupnya nggak enak sebenarnya kan. Tapi pas pertama kali nge-lead tim yang di Roti kan mungkin orangnya banyakan blue collar ya, bisa dibilang ya. Di tim awal-awalnya yang robot itu apakah blue collar juga atau enggak? White collar, blue-nya saya. Bahkan aku pun, company aku pun juga replaceable sebenarnya. Dengan kamu sadar itu kan berarti this is something that you have to fight for. Kalau kamu yakin dan kamu tahu kamu tuh replaceable, make yourself unreplaceable then. Punya sesuatu yang beda. Lumayan 4,5 juta. Kerja berapa lama mah? 3 hari. Loh, aku 1 bulan loh. Aku 1 bulan loh baru dapat 4,5. Mama 3 hari dapat 4,5. Tak keluar aja tak kerja mooncake gitu kan. Aku gak ngerti. Aku marah banget, aku emosi tuh. Sepatu tuh aku banting. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu. Kalau misalnya ya gini, banyak orang kan sekarang ngomongnya, gue tuh gak usah sekolah, gue pengen ngikutin jak Steve Jobs. Drop out, Betul. bisa sukses kayak Steve Jobs. Tapi banyak kan yang gak halu. Tapi Lebih banyak yang drop out nggak sukses. tapi narasumber kita ini kayak Steve Jobs. Anjay. Versi wanita tapinya. Keren. Jadi kita kulik-kulik. Apalagi kalau sekarang kan tensi perang AS dan Amerika gitu ya. Ini Amerika, China. dolar, US dan China. Ini versi China-nya. Jadi kita panggil aja ya. Kapten China. Kapten China. Gitu. Welcome Tia. Halo. Hai. Thank you udah mau datang. Thank you. Sebelum kita mulai, kata-katanya hari ini dong. Deng, kata-kata atau 100.000 gitu ya. Waduh, gue langsung ini ya, kata-kata apa ya? 不要小看自己. Bagus banget, enaknya dengernya. Padahal dia ngomong jorok juga lo gak tahu. Tahu, jangan apa itu? Jangan look down on yourself lah. Wah, keren banget. Oke. Harusnya tadi gak dikasih biar editornya yang mikir. Iya, apa ayo. Apa makna dari kata-kata itu? Nah tadi kan si William kan open dengan Steve Jobs kan. Gue nggak kayak, ini si Tia nih kayak Steve Jobs. Enggak, gue halu juga sebenarnya. Jadi waktu gue drop out itu it's not because kayak Steve Jobs. Aku drop out karena the world is bigger outside my university kan. Steve Jobs kan seperti itu kan. Betul. And Zuckerberg juga gitu. Terus sama lagi Gates juga gitu kan. Kayaknya university ini malah ngabisin waktu. Iya, betul. Kalau aku karena memang aku nggak good enough sebenarnya gitu. Jadi aku drop out. Akhirnya halu juga. Dan itu merasa down banget. Down yang malu ya pulang ke Indonesia. Tanyain teman-teman gimana dia lulus. Kagak gitu. Drop out. Nah, gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalanin, ternyata ya itu, 不要小看自己gitu. Jangan lihat rendah diri kamu. Walaupun kamu nggak sekolah, nggak S1, nggak S2, it doesn't mean kamu kurang kok sama mereka gitu. Gitu. Mana 100.000-nya nih mana? Kan jawab. Nggak dapat. Oh iya, tau gitu gue nggak jawab. Tapi kenapa lu waktu memilih untuk drop out? Walaupun ceritanya udah dibahas di mana-mana ya. Ya. Jadi ceritanya tuh pertama kali kan aku kuliah di Taiwan kan. Background story, papa mama aku tuh bukan yang sebenarnya nggak punya duit untuk nyokolain anak ke luar negeri. Jadi aku dikuliahin itu kayak, kamu aku kasih tiket pesawat, berangkatnya doang ya, pulangnya entar gitu. Sekarang udah nggak bisa. Kalau sekarang udah nggak bisa. Dulu bisa nih, karena kamu udah punya masuk apa? 录取表 tuh kayak kamu udah pasti masuk ke university ini 4 tahun gitu kan. Jadi lu nggak usah punya tiket pulang gitu. Nah waktu tuh berangkat, uang sekolah semester depan tuh mama aku sebenarnya nggak punya, diusahain gitu. Nah jadi kondisi keluarga yang seperti itu. Nah waktu di Taiwan aku udah mikir, oke, gua sekolah itu maksudnya ke college. College mean kamu sekolah 1 tahun and then kamu masukin mau ke university mana gitu kan. Itu dikasih daftar university berapa ratus, itu coret semua. Kenapa? Karena kalau swasta udah pasti gak punya duit, harus nasional punya kan. Nah nasional, kalau kamu sekolahnya yang kalau di Taiwan tuh kita bilangnya 1类组、2类组、3类组, itu kayak IPA, IPS bahasa gitu loh. Lu masuk IPA gak mungkin, karena mahal. Ya kan, kalau kedokteran apa, udah pasti mahal walaupun negeri. Terus kalau kamu mau yang ini nih, sekolah yang teknik-teknik mahal juga, gak bisa. Lu cuma bisa masuk ekonomi, paling murah.
ya kan? Buku nggak usah beli, nggak apa-apa, pinjam teman fotokopi. Survivalnya dulu nih yang gue pentingin. Oke, akhirnya masuk nih ke sekolah yang aku pilih, sekolah yang negeri yang ekonomi. Nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Walaupun Mandarin aku kedengerannya oke ya, kedengerannya doang gitu kan. Sebenarnya saingan kita waktu di situ itu nggak sama orang Indonesia. Saingan aku orang Malaysia, orang Singapura, orang Hong Kong, Macau, yang first language mereka Mandarin. Jadi it's impossible for Indonesian, bukan impossible ya, quite impossible for Indonesian student untuk dapat sekolah yang nasional dan yang ekonomi, which is semua orang mau itu kan. Akhirnya aku berusaha untuk cari cara daftar lagi pakai international student. Tapi kalau yang nasional tuh bahasa pengantarnya Mandarin. Oke. Nah aku akhirnya daftar lagi pakai international student. Ternyata I don't know kalau itu tuh law-nya nggak boleh. Kan gak ada yang bilang ya. Akhirnya gue masuk karena kalau aku pakai international student dapat potongan nih segini gitu. Nah akhirnya aku masuk itu, ternyata ketahuan nggak bisa, aku harus drop out. Nah ceritanya sebenarnya nggak se chicken soup. Tia harus enggak gitu. Ketahuan nomornya nih kalau chicken soup. Ketahuan ya. Itu aku pinjam cici aku, bukan punya aku gitu kan. Gak apa-apa. Jadi akhirnya aku drop out di Taiwan, kerja di Taiwan, pulang balik ke Indonesia. Habis pulang balik Indonesia tuh aku ketemu sama mentor aku, dia bilang, gila lu masih 21 tahun gitu, kuliah lah gitu, at least lu harus S1. Oke, gue masuk kuliah deh gitu, masuk lagi ke Petra di Surabaya. Petra masuk beasiswa sampai satu setengah semester, papa aku mulai nih stroke ringan. Jadi kayak jalannya kayak pincang-pincang gitu loh. Nah padahal waktu itu gaji papa itu di 5 juta, mama itu jualan siomay sama bakso di pinggir jalan gitu kan. Itu untuk nyekolahin. Nah waktu itu papa stroke, aku bilang, "Pak, ke dokter lah," gitu. "Gak usah, dokter mahal," gitu. And you know Cindo-Cindo kan, kalau sakit kita ke Sinsay. Sorry, kok tahu semua? Kita ke Sinsay, bukan ke dokter gitu kan. Sinsay ini wis ciamik ini wis gitu kan. Kasih koyok, kasih apa, ayo jauh apa gitu kan. Sembuh. Tapi you know kebanyakan ya Sinsay itu kan pakai steroid kan. Wih, diminum sehat tuh, seger gitu. Begitu balik lagi ke Sinsay-nya, minum lagi, kok nggak seger ya? Kasih injak lagi yang lebih itu gitu. Bilang, "Pak, ini nggak bener nih gitu." Terus akhirnya aku merasa ini kayaknya percuma deh. Ini papa udah kayak gini nih. Gua kuliah masih 3,5 tahun. Lu tega lu kayak gitu kan? Nggak mungkin gitu. Akhirnya aku berusaha untuk cari jalan keluar lah. Jalan keluar, aku masukin CV, ditawarin sama orang, oke nih menjadi penerjemah ya di pabrik sepatu nih, gaji 4,5. Penerjemah Mandarin ke Indonesia gitu. Gaji 4,5. Aku ngomong sama papa, ngomong sama mama, "Mah, ini dapat segini, aku tak keluar sekolah, keluar kuliah." Alah, keluar kuliah loh. Gajinya berapa sih? Ya kan? Ya paling ya segitu-segitu kan. Why not langsung aja gitu. Terus mama, iya kan? Yaudah wis sekolah, ini drop out. Ya, akhirnya drop out kedua. Jadi saat kali drop out gak cukup ya, harus kedua. Nah yang kedua yang chicken soup. Yang pertama gak chicken soup. Yang pertama tolol banget gitu. Masih chicken raw ya. Chicken raw masih kan ya. Jadi yang kedua akhirnya aku drop out, baru masuk ke pabrik sepatu gitu lah, mulai kerja gitu. Tapi alasan kenapa dikirim kuliah ke Taiwan ya dulu? Nah waktu itu sebenarnya gini, papa merasa kuliah di Indonesia tuh ya udah gitu-gitu doang. Kamu kalau mau punya sesuatu, kan papa aku sama mama bukan entrepreneur ya, nggak punya bisnis, kita nggak punya aset untuk mau kerja apa gitu, nggak punya. Nah kita merasa kalau misalnya kamu mau gaji 2 kali lipat dibanding teman-teman, lu harus punya sesuatu nih dibanding yang lain nih. Kan aku nggak pinter-pinter banget ya, yang beasiswa nih, pinter apa, dokter apa, enggak, ya normal manusia normal nih ya. Jadi aku merasa oke, skillnya kita harus punya nih. Nah memang papa kan memang orang bagan siapi-api kan, orang dia bisa Mandarin, dan beliau juga bilang, "Papa ini loh gak sekolah." Papaku tuh lulusan SD, SMP gak lulus, cuma lulusan SD. Dan dia bisa kerja itu karena dia bisa Mandarin. Cuman karena bisa Mandarin gitu loh. At least lu gak bisa ngapa-ngapain, lu bisa ngomong Mandarin, lu gak lapar deh gitu. Dia bilang gitu. Akhirnya dipaksalah untuk kuliah ke Taiwan. Waktu sebelum yang pas drop out di Taiwan, tadi kan bilang sempat kerja dulu tuh di Taiwan. Kenapa kerja dulu nggak langsung balik? Malu dong. Oh.
nyari waktu ya, biar nggak langsung balik. Jadi yaudahlah kerja dulu aja di Iya, Taiwan. sebenarnya itu juga ya biasa ya. We were young and stupid, right? Nah, waktu aku bukan lulus ya, di drop out dari Taiwan itu, aku lihat teman-teman kakak-kakak kelas yang udah lulus, kebanyakan anak Indo itu di sana kerja di agensi TKW. Oke. Ya. Karena kan kalau di Taiwan, kalau sekarang udah beda ya. Kalau zaman aku dulu tuh, kalau kamu mau kerja di Taiwan, you have to have something yang orang Taiwan nggak punya. So the government must hire you, kan gitu kan. Kalau misalnya sekarang udah nggak, mereka lebih open sekarang. Nah, waktu itu banyak kakak-kakak kelas yang lulus S1 akhirnya kerja di TKW, agensi TKW. Nah, aku drop out, ditawarin kerja di agensi TKW. I thought, gue nge-bypass nih. Gitu. Sebagai apa? Translator. Sebagai translator juga. Jadi mbak-mbak yang mau datang ke Taiwan kan perlu dikonekin nih sama majikan kan. Majikannya minta ABC ya. Nah, kita yang ngelatih gitulah. Kira-kira itu. Berapa lama tuh jadi kerjanya di Taiwan? Setengah tahun. Gitu. Gitu balik ke Indo kuliah, terus kan sempat kerja di pabrik sepatu. Compare dulu pas kerja sama di Taiwan sama di Indo, yang paling signifikan berasa bedanya apa? Sebenarnya nggak kerasa banget. Kenapa? Karena di Indonesia pun pabrik sepatunya tuh owned by orang Taiwan. Jadi mirip-mirip ya sebenarnya. Mirip sebenarnya. Yang di Taiwan kerjanya ada urusan sama Indonesia, yang Indonesia ada urusan sama Taiwan. Nasibnya gue dimuter-muter di situ doang gitu. Jodohnya orang Taiwan? Enggak. Tapi husband gue mamanya orang Taiwan. Ya di situ-situ memang. Tapi ada nggak yang berasa bedanya culture orang Taiwan sama orang Indonesia gitu yang dilihat? Yang aku lihat di Taiwan itu dan China ya, yang aku mungkin di Taiwan nggak semua, I cannot speak for all, tapi yang experience aku ya, plus yang aku kerja sama principal China sekarang, mereka tuh sangat micromanage, control freak banget gitu. Entah kayaknya bukan karena mereka nggak percaya sama orang Indonesianya ya, mereka nggak percaya sama siapapun. Kayaknya gitu. Semua itu harus di micromanage. Ini Excel pinggirnya harus apa tulisannya, lu harus pakai font apa, itu dibilangin fontnya harus font ini. Kalau nggak font ini gue nggak kebiasaan bacanya. Itu terjadi. Itu terjadi di sana. Terus ini kalau udah di email harus di print. Ngapain email di print kan? Iya, ntar kalau korup apa kita punya backingannya. Gila itu. Filingnya banyak banget. Gue disuruh nyari email lu yang kasih, gue mana bisa nemu kan. Ya se-ekstrim itulah mereka zaman aku ya. Kira-kira mereka, aku kerasnya micromanage. Terus karena aku ini kan milenial ya, jadi atasan aku kebanyakan baby boomers. Baby boomers yang aku rasain Indonesia dan Taiwan itu arah leadershipnya satu arah. Ya, only top down, never nggak dengar bawah. Yes, only top down. Itu sih yang aku rasain. Tapi ada obrolan dia yang menarik gitu, tentang sejarah. Bagaimana sejarah orang anak-anak kecil di China itu hidup dengan sejarah dan filosofinya sehingga membuat mungkin etos kerja yang bagus kayak gitu. Betul. Jadi contohnya nih ya, kita di Indonesia kita diajarin Majapahit kan. Mau kita SMP, SMA, SD itu diulang mulu kan. Bener. Majapahit 45, Ken Dedes, Ken Arok itu mulu gitu. Kita tahu nggak Majapahit kenapa runtuh? Nggak banyak yang tahu. Kalau di China, di Taiwan itu diajarin. Lu tahu nggak? Dia runtuh karena perang internal. Nah, itu diajarin tuh why-nya. Kenapa bisa rise up? Kenapa bisa broke down? Jangan diulangi guys, gitu loh. Kalau di kita lebih ke story-nya aja supaya lo tahu. Lu hafalin ya tahun sekian sampai sekian. Lesson learn-nya nggak ada. Yes, nggak ada. Nah, ditanyain kenapa ya? Kok dulu itu Indonesia kerajaannya Hinduism, and then we switch to Buddhism, and then switch to Islam. Islam, betul. Why? Kenapanya? Ada needs-nya kah? Kita bukan bilang, oh berarti kita udah ini nih, dulu kita move on dari ini ke ini. Manusia ini kan kenapa kok move on? Berarti Buddhism menjawab sesuatu yang Hinduism gak punya. Berarti Islam punya sesuatu yang Buddha gak punya. Atau mungkin lebih masuk ke culture-nya. Ininya yang gak dibahas nih. Stop sampai this is the fact and that's it. Gak why-nya. Nah itu yang aku rasa bedanya antara Cina, Taiwan pendidikannya sama di Indonesia gitu. Kalau tadi ngomongin tipe leader di China atau di Taiwan yang lebih top down, itu mempengaruhi seorang Tia jadi leaders yang sekarang nggak? Oh banget. Malah jadi micromanage atau nggak mau micromanage? Nggak mau. Tipe leader seperti apa Tia sekarang? Oke deh, tolong dijawab teman-teman di komen. Teman-teman Mas Uta tolong ya. Soalnya kan
sebenarnya aku ngelihat orang-orang yang hidupnya memicromanage itu hidupnya nggak enak sebenarnya kan? Iya kan? There is something inside hati dia yang kosong sebenarnya. Ada sesuatu nih kayaknya nih gitu. Jadi mereka-mereka yang freak gitu, bos, sorry ya bos ya. Maaf ya, tapi mereka ngerti bahasa Indonesia. Ya. Tolong editor, Kak Lukas, tolong jangan dikasih subtitle Inggris ya, Mandarin ya. Gak tuh iseng di Mandarin subtitle. Mati gua. Jadi mereka itu aku rasa, ya itu ada sesuatu yang mereka takut banget gitu. Mungkin karena dulu itu aku ngerasa baby boomers ataupun kita banyak milenial yang masih mindsetnya adalah mereka bisa hidup dari ini tadi kita sempat bahas kan, dari knowledge gap. Just because aku tahu sesuatu, habis gitu kamu nggak boleh tahu, karena why you micromanage people? Because bawahan kamu nggak boleh tahu bigger picture-nya, iya kan? Mereka cuma harus dikerjain puzzle ini doang, line ini doang. Mereka nggak akan bisa ngerti ataupun nggak bisa secara manual, secara langsung otomatis ngerjain tanpa di micromanage, karena mereka nggak lihat bigger picture-nya. Ini mereka nggak mau buka karena merasa nggak perlu tahu deh dia, ntar dia gini, ntar dia gitu. Nah ada, which is itu kita nggak bisa salahin mereka ya. Mungkin mereka di shape seperti itu, mereka bisa hidup karena knowledge gap, which is fine, which is nggak apa-apa juga. Kita di sini udah nggak bisa hidup dari knowledge gap, kita harus hidup lebih dari itu kan. Jadi itu yang aku rasa ada way of thinking yang beda di antara orang yang baby boomer sama kita milenial gitu. Tapi kadang orang yang micromanage gara-gara ada trust issue juga kan, kayak nggak percaya kalau misalnya dieksekusi dengan cara kamu akan sama gitu hasilnya sama kayak kalau aku ngelakuin sendiri gitu ibaratnya kan. Ini curcol. Lagi cerita. Jadi gini lah. Lo enggak, tapi kenyataannya gitu kan. Kadang emang ada yang by intentions pengen micromanage untuk nge-keep informations. Ada juga yang memang karena by nature ada trust issue aja, gak gampang percaya sama orang gitu. Gimana cara waktu itu yang dilakukan oleh Tia, punya bos yang micromanage? Apakah akhirnya berhasil untuk bikin pelan-pelan melepas percaya sama Tia? Atau kayak udahlah kayak nasib aja gue punya bos micromanage, telan aja udah gitu. Nah jadi aku merasa memang kuncinya tuh di atasan ya menurut aku ya. Ini kan visionary-nya kan, dia yang bawa kita kemana. Kalau aku maksa dia belok kiri, dia maunya ke kanan, nggak ngefek gitu. Jadi cuman aku iyain aja gitu. Jadi sebenarnya bukan yang pokoknya lu nurut dia tuh ya. Gua tahu lu cuman bisa kayak gini gitu kan. Jadi aku cuman bisa ya udah deh gitu, ya udah gitu. Terima nasib berarti. Terima nasib. Jangan diulangin. Makanya sekarang jadi bos jangan kayak gitu gitu. Tapi dari pengalaman kerja bareng sama baby boomers, milenial, sama sekarang harusnya nge-handle Gen Z juga Gen dong. Z ya. Nah, dari 3 pengalaman ini, menurut Tia strength dari masing-masing generations apa? Kalau baby boomers tuh survival skill mereka luar biasa ya. Mental flexibility mereka tuh lebih besar ketimbang kita. I mean mental flexibility kalau kita bisa translatein tuh mungkin bisa plus dan minus. Misalnya nih, nyuri boleh apa enggak? Agak setengah-setengah labor boleh, slavery boleh apa enggak gitu. Mereka waktu itu masih survival. I will do what I need. Gak peduli nih mau yang lain mati kayak mau yang lain apa kayak terserah. Pokoknya gue survive dulu. Karena ya mereka di dunia perang kan zaman itu kan. Mereka ngerasain loh masih dijajah itu mereka ngerasain. So it's very normal for them untuk dalam tanda kutip kalau anak-anak muda zaman sekarang jahat banget, kejem banget gitu. Ya haruslah gitu. Nah kalau milenial karena kita ini di tengah-tengah, kita udah nggak survival, tapi kita cari standard of life, standard of living kan. Kayak aku, papa aku nggak boleh ke Sinsepa, please ke dokter pak, gitu kan. Nah tapi kalau yang Gen Z udah lain, mereka udah terpenuhi nih, sandang pangan papan udah terpenuhi kan. Biasanya ya, cannot speak for all, tapi mereka udah, they have no war. Standard of living mereka udah tercukupi. Mereka cari quality of life-nya. Ya kan? Deeper meaning-nya, deeper why-nya. Why-nya baby boomer adalah untuk hidup. Untuk kita, kalau saya adalah untuk next generation lebih baik nih. Naik level. Nah kalau yang sekarang untuk menikmati hidup mungkin ya. Menikmati uang papi ay. Iya. Anjir. Menikmati uang papi ay. Atau mungkin sekarang aku merasa Gen Z itu sebenarnya udah evolve ya manusianya ya. They want to serve a bigger purpose. Nah itu para milenial yang sometimes we don't get it. Aku banyak teman-teman yang aku bikin company
tim aku udah aku kasih reward bagus loh, aku kasih ini loh, kasih itu loh, kok mereka nggak stay ya, kok mereka nggak ini ya. Aku tanyain, goalnya perusahaan kamu apa? Hah, maksudnya ya cari duit lah, hidup lah gitu. Inilah bisa jalan-jalan. That's not the purpose that they want. They want to be in the movement of something big kan. Nah itu yang kadang kita lupa itu. Ya. Dari kan sekarang kalau lu ngeliat tim yang besar gitu ya, 200 lebih orang gitu, campuran nih di level manajemen itu biasanya lu menempatkan tipe orang kayak gimana gitu? Apakah Gen Z apa-apa kok bisa mimpin kayak gitu, atau ada certain kriteria gitu. Oh, dia harus punya level of working experience segini untuk bisa jadi kategori sebagai leader. Menurut aku gini, kalau aku sekarang ngecek dulu nih divisi ini dia berhubungannya sama siapa. Kalau misalnya tim finance biasanya kita sama bank kan, sama tax kan, which is kita kerja sama baby boomers. Kalau bisa jangan hire Gen Z, nggak nyambung mereka. Harus yang, kalau millennials masih agak kadang nggak nyambung, jadi harus yang 80 awal ya. Nah jadi mereka ngerti bahasanya atas itu ngomong apa sih, mereka ngerti. Nah kalau sama teman-teman live streamer, gua nyari baby boomers atau nggak nyambung mereka. Nggak nyambung. Jadi harus milenial akhir-akhir tuh, yang 93, 94, 95. Nah itu cocok banget untuk masuk ke tahun 2000-nya. Jadi ada language gap-nya yang nggak nyambung nih kayaknya sama antara generasi kan. Jadi tergantung mereka sebelah-sebelahnya sama siapa gitu. Tapi gimana? Berarti kan pas pertama kali nge-build tim itu kan beneran dari nol kan? Gimana caranya ngebangun tim yang beneran bisa culture-nya kuat banget dan strong sampai sekarang dari nol? Oh ini kalau jawab malu sendiri ya. Sebenarnya my company culture juga belum strength kayak gimana gitu kan. Kita masih baru banget, masih 7 tahun kan. Nah kalau boleh cerita dari awal, sebenarnya this company itu orangnya cuma 2. Saya dan suami. Itu kita jalanin sekitar setengah tahun mungkin ya. Setengah tahun tuh cuman aku dan suami. Kita kerjanya aku punya toko roti dulu. Kita ngantor di lantai 2. Itu untuk kantornya suami sama barang-barang gitu. Jadi kalau kita ngantor ini misalnya segini ya, ini semua robot semua. Terus ada meja 2an di situ. Nah itu kita duduk di sana. Terus di lantai itu tempat kita servis gitu. Kirain duduknya di atas robotnya bahkan. Udah nggak ada jalan gitu. Nah dulu kita pertama kali kita hire langsung accounting. Ya karena sesuatu yang repetitif, yang butuh detail, habisin waktu tapi nggak dapetin duit, ngecekin duit doang kan. Nah jadi sesuatu yang kuncinya masih di ujung tombak itu kita pegang sendiri. Yang bentengnya yang kita kasihin ke orang. Itu sih pertamanya. Baru pelan-pelan kita bangun. Sebenarnya perjalanan karir aku tuh malahan lebih ke kayak spiritual journey juga ya. Kan aku percaya semua founder company itu punya visi, punya mimpi mereka sendiri sebenarnya, yang akan jadi culture-nya kan. Nah kalau ditanya berarti culture-nya Mas Uta apa dong? Maunya apa nih? Kepinginnya kemana gitu? Wih susah ya, apakah aku mau membentuk Indonesia yang lebih pintar gitu. Kayaknya kagak, gue gak sekolah kan. Gimana lebih pintar gitu. Nah jadi ternyata setelah aku gali-gali lagi, ini sebenarnya why-nya company aku tuh masih yang setengah-setengah survival / quality of life ya. Menyambung ke sana gitu. Kenapa? Kenapa si Tia ngoyoh banget nih besarin perusahaan. Mungkin arahnya ke sana dulu supaya kita tahu akhirnya gitu ya. Yaitu karena si papa ini dulu ke Sinseh, dan aku geli banget. Ayo pak ke dokter pak, mahal nih ke dokter gitu kan. Setelah aku kerja di pabrik sepatu, kan udah dapat duit tuh. Itu mama langsung tutup rombong siomay baksonya udah tutup tuh. Papa udah mulai, papa next year resign ya gitu. Yes, akhirnya papa aku bisa nih ke dokter. Yes, mama aku akhirnya udah bisa berhenti jualan siomay nih gitu. Nah, mama udah mulai di rumah bikin pesanan aja di rumah instead of capek banget. So, di situ aku mikir gila ya, gue digaji 4,5 waktu itu, plus aku jualan online shop lah, ngelesin Mandarin, jadi penyiar radio. Itu waktu kerja di pabrik sepatu tuh. Penyiar radio? Ya. Wow. Sambil nyambi itu. Sabtu Minggu ngapain ya gitu. Nah, ini semua aku lakuin untuk hidup papa mama supaya lebih bagus kan. Kuncinya di sana sebenarnya. Nah kalau misalnya aku aja yang dulunya bisa dikasih 4,5 juta, hidup keluarga aku udah membaik. Bayangin kalau Tia ini ada 200 nih, ada 2.000 Tia nih, yang cuman kali pekerjakan, dia bisa hidupin loh
satu keluarganya. Nah ini sebenarnya yang pengen dicari sebenarnya itu, which is I don't think that's relevan buat semua orang, ya kan? Karena kita bisa bilang orang-orang yang kreatif tuh sebenarnya orang-orang yang perutnya udah kenyang kan. Betul. Kalau aku punya why-nya aku hanyalah supaya keluarga kamu makan, ya papa mamanya lebih kaya ketimbang aku. Gimana mau masuk aku gitu kan. Nah ininya yang mungkin culture-nya why-nya kurang strong enough. Nah jadi sekarang Mas Duta masih yang ya karena kita try your best, be your best version supaya kita bisa jadi berkat buat keluarga at least. Nah ini sekarang why-nya, which is I think semua company culture-nya dan why-nya akan berubah sesuai si foundernya kan, atau yang di atas ini punya direction visi yang lain gitu. Itu sih. Karena kan lu memulai semuanya dari kecil, lu start sendiri, service sendiri kayak gitu. Apakah karena habit yang dibangun dari awal, lu tuh founder yang serba bisa gitu, akhirnya lu palingnya kecipratan ngedripping ke bawah ke semua tim-tim lu, ya lu harus bisa juga semua, tahu paham ini, paham itu, paham ini, paham itu kayak gitu. Kayaknya iya ya, kayaknya iya. Karena waktu aku background aku kenapa aku bisa kerja Ecovax Tineco gitu? Kan aku dari keluarga nggak yang bisa bisnis lah, nggak bisa bisnis, nggak punya aset, nggak punya capital. Husband aku tuh memang lebih di atas aku, tapi juga nggak yang lu mau kerja apa? Berapa suntik, berapa M, sudah nggak gitu ceritanya gitu kan. Kita juga oke, ada duit nih dipinjemin sama mertua, dipinjemin bayar bunga nih ya, dibayar nih, kita hitung bunga di luar segini, bunganya balikin lo ya, baik kapan, itu kita benar-benar lakuin. Nah karena kita kepepet ya kan, we're not running on investor money, we're not running on papa mama ya kan, mau nggak bisa gimana sih? Dia malah nggak bisa gimana? Papi ya kan, ya, itu papi kan juga nggak kayak gitu kan. Jadi kita harus sefrugal apapun lah gitu. Hire tim accounting, punya OB nggak punya lah. Apakah accounting aku suruh kosek WC? Ya enggak, aku yang kosek WC buat dia ke toilet. Ya itu dilakuin. Oke nih ada pesanan nih packing. Apakah hire tukang packing? Enggak, aku yang packing, yang kirim ke JNE zaman dulu kan, ngantri apa, beli lakban, beli itu semua dilakuin sendiri gitu. Bukan karena merasa serba bisa, karena kepepet ya, kan lumayan kan duitnya gitu, eman itu sebenarnya lebih ke situ sih. Biasanya tapi leaders yang awalnya ngerjain semua sendiri, ketika punya tim ada bias-bias, gue bisa ngelakuin ini sendiri dan hasilnya kayak gini, lu juga harus bisa kayak gitu. Sempat kamu temuin nggak ya? Sempat, tapi itu udah terjadi di, kan sebelumnya aku udah punya toko roti kan. Nah itu sempat terjadi. Karena bikin roti sendiri juga? Yes, sama mama dulu. Jadi habis aku dari pabrik sepatu tuh, jauh banget dari roti ke robot ya. Iya. Dari kan ini sepatu tuh, pabrik sepatu, gue buka toko roti, ngapain gitu kan? Gimana sih gitu. Nah jadi waktu aku buka toko roti itu, selama di PT Cinderella yang aku kerja sepatu tuh aku nabung banget. Kenapa? Karena aku merasa gini, oke, aku gaji 4,5. Ini papa mama udah bisa makan, udah bisa hidup lah intinya. Kalau aku sakit, habis sudah. Tabungan udah, untung sekarang udah ada BPJS ya. Waktu itu nggak ada. Itu aku udah tipes tuh. Waktu sempat tipes. Nggak mau masuk rumah sakit. Minum obat jalan aja dong. Ke Sinsei. Untungnya udah enggak. Kirain karena gak punya duit gantian aku ke Sinsei, papa aja ke dokter. Ngulang lagi dong cerita. Nah akhirnya aku merasa ini kayaknya aku kerja di pabrik sepatu still not good enough. Karena kalau aku sakit, ini tabungan aku berapa puluh juta tuh habis pasti. Papa ini kalau struknya kambuh atau terjadi sesuatu, habis tabungan aku. And then I have to start from zero. Nggak even cukup untuk nyembuhin papa nih. Nah aku udah mikir dong, oke, side job apa yang bisa nambahin kerjaan aku selama di Cinderella nih, PT sepatu kan. Nggak nemu yang bisa sampai hidupnya tuh bisa, papa sakit, oke ke dokter. Masuk rumah sakit. Ya udah gitu. Dan karena aku nggak punya lulusan S1, untuk lompat-lompat tuh kan nggak bisa kan, nggak bisa cepet kan, lebih terbatas ya. Terbatas gitu. Jadi the only way untuk financial freedom aku adalah punya bisnis sendiri waktu itu. Ya udah, karena mungkin zaman itu masih zaman belum Instagram kayak gimana gitu ya, nggak kepikiran tuh kerjanya content creator belum ada.
Aku cuman mikirnya masih tradisional banget. Oke, kalau kamu mau punya bisnis berarti kamu harus punya aset. Ya kan? Harus punya capital yang kamu masukin nih. Nah, akhirnya aku nabung luar biasa, frugal living banget. Akhirnya aku punya sekian duit. Terus aku ngeliat, oke, waktu aku kerja itu mama aku tuh sebenarnya di rumah bikin kue bulan. Nah, mooncake gitu. Dia bikin mooncake, ada pesanan nih Mi, lumayan dari ini Vihara ini. Berapa mah? Lumayan 4,5 juta. Kerja berapa lama mah? 3 hari. Loh, aku 1 bulan loh. Aku 1 bulan loh baru dapat 4,5. Mama 3 hari dapat 4,5. Tak keluar aja tak kerja mooncake gitu kan. Aku kerja mooncake aja mah 30 hari kan. Udah 30 hari berarti dikali 10 berarti 40 juta nih satu bulan mah. Goodbye PT Cinderella gitu kan. Gue jual mooncake aja gitu. Nadar halu nih. Ya nadar halu. Gue halu banget. Akhirnya itu jualan mooncake sama mama. Lumayan tuh duitnya. Baru kerasa, wah enaknya entrepreneur tuh gini ya. Ceilingnya unlimited nih gitu. Akhirnya aku jualan kue, merambat ke yang lain. Nah itu mulain tuh bikin kue itu kan hands banget kan. Nge-hire tim jelek-jelek bikinnya. Lu gimana sih gini loh. Akhirnya mereka pulang jam 5, gue lembur sampai jam 10. Benerin tuh pipitnya kurang nih. Oh ininya menceng nih, ini kurang apa gitu. Terus hidup kayak gitu 1 tahun tuh kayak gila ya, hidup kayak gini banget ya gitu. Kayaknya something wrong gitu. Ngapain ya gue entrepreneur? Balik pabrik sepatu apa ya gitu. Iya, apa gue ini halu mungkin balik gitu. Sinse gak apa-apa deh gitu. Dia yang jadi sinse habis itu. Terus akhirnya aku merasa gini, oh terakhir ternyata aku tuh sakit, nggak bisa bikin mooncake-nya. Nggak bisa bikin mooncake-nya. Akhirnya aku istirahat. 2 hari kemudian aku balik ke toko roti. Ternyata jadinya anak-anak ini banyak ya hasilnya ya. Misalnya aku kerja sendiri nih, aku bisa output 100 kan, dengan skor 10. Mereka orang 2 dapatnya 200, skornya 8. Mendingan ini dong gitu. Nah di situ aku baru klik tuh aha momennya. Oh kalau misalnya aku skornya 10, nggak mungkin dia bisa skornya 10. Skornya dia 6 pun nggak apa-apa. Tapi 6 yang banyak 6-nya, gitu kan? Kalau orang ini hebat, kita cuma can do such cuma segini gitu. Kalau orangnya banyak tuh bisa banyak banget hasilnya. Memang nggak sempurna tapi banyak gitu. Nah akhirnya mulai yaudah wis gak apa-apa wis, nggak sempurna ya wis lah gitu. Yang penting masih bisa dijual, bisa dimakan, higienis ya udah gitu. Enak udah gitu. Enak, ya. harga nggak bisa tinggi-tinggi ya udah nggak apa-apa. Tapi secara skala kan gede gitu. Nah akhirnya aku punya mindset, pokoknya 6 tambah 6 12. Lu 10, lu masih kalah sama mereka men, gitu kan? Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya aku mengerti tim ini ditambahin tim yang apa gitu. Dulu aku punya satu mbak nih, namanya Mbak Febri. Dia tuh ternyata buta huruf. Bikin kue tapi buta huruf. Dia gak mau ngomong kalau dia buta huruf. Malu dia. Malu kan. Nah aku kan pagi kayak meeting tim kan. Oke guys, hari ini kita bikin kue ini 100 ini ya. Mbak lu gini. Oke, semua tercatat di sini. Oke, go gitu. Si Mbak Febri tuh setiap kali selesai meeting, dia tuh kayak Cici emang ngomong apa gitu. Kayak Mbak Febri ini gimana sih? Loh Mbak ini loh gini gitu. Gue gak ngeh kalau dia tuh buta huruf sebenarnya gitu. Dia malu ngomong. Jadi dia kayak tanya teman, tadi aku disuruh apa? Yang mana? Namaku yang mana? Terus aku disuruhnya gimana nih bacanya gitu. Nah aku baru ngeh, oh alah ternyata Mbak Febri ini buta huruf toh. Tapi kalau bikin kue itu pinter banget, rapi banget. Nah akhirnya aku kasih satu temen yang bisa baca tapi kurang pinter bikin kue. Aku samain sama Mbak Febri satu tim. Dia bagian ini apa korah-korah cuci piring ya. Maaf ya. Dia call friend dulu tadi. Nah jadi akhirnya si Mbak Febri ini aku kasih tim yang gak pinter bikin kue, pinternya beres-beres doang, cuci piring doang. Tapi pagi kan dia pagi gak usah cuci piring kan. Kan itu selesai bikin kue. Jadi dia pagi nge-briefing Mbak Febrinya, Mbak habisin dulu ini ya, Mbak habisin dulu ini. Nah itu, jadi aku baru tahu nih, Mbaknya cuma 6 skornya, 4-nya aku cariin timnya yang bisa nembelin dia, jadi dia 10 nih. Nah baru ngehnya di situ. Nggak bisa satu tim kita minta dia bisa semua, itu nggak mungkin gitu. Secara industri kan beda banget ya, roti sama robot. Kaget nggak gitu masuk ke industri yang berbeda? Atau sebenarnya menurut Tia sama-sama aja kok ujung-ujungnya pas bisnis gitu? Sebenarnya sama aja.
Kalau kita tarik benang merahnya, waktu aku jual roti itu kan rotinya yang aku jual itu sebenarnya bukan roti yang kita makan tiap pagi gitu, bukan. Aku specialty untuk tunangan. Kalau di orang Cindo kita punya yang namanya tingcing ya. Tingcing itu kita kalau tunangan harus kirim kue-kue tertentu, misalnya kue tok, kue wijen, kue apa, itu untuk saudara-saudara supaya kayak ngasih tahu, anak gue udah laku nih, gitu loh. Jangan dikejar ya, jangan kenalin ya, gitu. Fungsinya itu. Nah, untuk jualan kue ini sebenarnya kuncinya nggak cuma di kue, kuncinya adalah kita tahu customer kita tuh butuhnya apa. Misalnya nih si mempelai ini sama ini kan, Pak Koko sama Cece nih. Ini kan punya mama sama mama kan, mertua nih ya, mama sama mertua. Gak bisa nih, harus merah gitu. Gak bisa, gue gak suka merah, gue maunya pink. Gak bisa, gue maunya yang putih polos-polos nih, yang European Western gitu. Nah, aku di tengah-tengah nih harus bisa. Oh, customer aku nih sebenarnya bukan Koko sama Cece-nya. Customer aku AI-nya kan, yang kasih duit kan. Nah, ini mintanya beda semua gimana gitu. Nah, aku berusaha tengahin. Oh, yang diminta ini. Kita compromise ya. Boxnya boleh putih, tapi harus ada merahnya nih pitanya. Kalau AI-nya minta ada pinknya, oke, atas pitanya kita kasih bunga pink ya, yang agak besaran. Oh ini bagus ini, semua seneng, oke beres gitu. Berarti kuncinya kan kamu kenal sama customer kamu kan, dia maunya apa kan. Nah actually kamu mau jualan apapun, kalau kamu kenal dia itu pain-nya apa, bisa aja. Hari ini mau robot, mau skincare kan. Langsung masuk ya. Langsung masuk kan. Mau skincare, mau toothbrush, anything you can sell kalau kamu tahu ada pain-nya customer kamu yang kamu bisa selesain masalahnya gitu. Applicable buat tim juga nggak? Iya dong, harus. Karena tadi balik lagi ke si Mbak Febri, ketika dia punya skillsnya terbatas yang buta huruf tadi, jadi mau nggak mau karena kamu tahu tim kamu kayak apa, ditandem sama orang untuk performance juga lebih bagus. Iya betul. Tapi pas pertama kali nge-lead tim yang di Roti kan mungkin orangnya banyak kan blue collar ya, bisa dibilang ya. Di tim awal-awalnya yang robot itu, apakah blue collar juga atau enggak? White collar. Blue-nya saya. Blue-nya diri sendiri, saya packing. Saya biasa itu saya. Tapi terus menemukan perbedaan nggak antara managing manajemen lah white collar gitu dibandingkan dengan blue collar, karena yang di company sekarang kan ada dua-duanya. Mana yang lebih aneh deh gitu lah, gampang ya, mana yang lebih yang ajaib. putih lah yang susah lah. Malah yang putih. Iya, yang putih. Ya itu karena menurut aku needs-nya tuh kita kan harus tahu needs-nya mereka dulu kan. Yang mereka mau apa kan sebenarnya. Baru kita bisa tahu, oh di kepala dia nih kepingnya ini, jadi aku kasih ini gitu. Kalau yang blue biasanya masih survival. Nah, needs-nya lebih spesifik dan jelas ya. Yes, kamu kasih reward and punishment sudah beres. Kalau yang white kita harus ngomong tentang egonya mereka apa, ideologinya mereka apa. Yang kita harus mikirnya lebih keras lagi nih. Mau dikasih reward punishment, kalau memang egonya mereka terluka, mereka nggak mau caw, kan? Oh, atau aja gua gitu. Kalau misalnya egonya udah terpenuhi, tapi ideologinya mereka merasa I'm not part of something big ya, gua out aja. Nah ini PR banget nih, gitu. Jadi beda lah mainnya. Pernah ada pengalaman yang akhirnya menjadi lesson learn paling besar nggak terkait managing white collar? Kalau yang white belum, yang blue nih lagi seru banget nih. Aku baru keinget nih. Aku pernah di PHP ini ya. Aku ini kan sebenarnya orangnya lumayan sabar ya. Lumayan. Oh sabar malah. Sabar. Lumayan. Oh kirain tuh malah bat gitu. Enggak. Jadi aku, ini lucunya. Aku sama husband ini nih. Kalau husband aku tuh orangnya, misalnya tim ada yang bikin salah gitu ya. Ini kenapa salah? Ini kenapa gini? Nggak bisa lah gini. Itu husband aku. Tapi after that, my husband tuh bisa kayak mikir lagi, kasihan ya, tadi kayaknya gue kebangetan deh. Tadi sorry ya, gitu. Tadi aku kebawa emosi nih, sorry ya, gitu. Itu my husband. Kalau aku waktu ada salah nih ya, misalnya ada fraud gitu, terjadi di kantor, ada yang curi gitu, aku akan diem aja. Tau-tau besok SP. Enggak, diem aja. Surat pengacara udah turun. Surat pengacara udah turun gitu. Jadi aku lebih kayak di luar itu aku nggak pernah show my emotion gitu ya. Berusaha se-joker face banget gitu. Poker face banget gitu kan. Oh iya ya belagak bodoh aja gitu. Tapi sebenarnya langkah 3, 4, 5, 6-nya gue udah siapin nih gitu. Misalnya ada tim yang, "Bu ini gimana sih Bu? Saya capek banget loh." Kayak nggak masuk akal gitu ya. Oh iya kamu capek Oh iya ya. Sama saya juga. Curhat. Aku cuman gali doang. Kebangetan nggak gitu. Misalnya
masa saya live streaming gak dikasih minum? Loh itu ada minum, ya gak disediain, ditaruh di meja saya dong, apa kayak gitu loh. Ini kan menurut aku udah, ini problem nih orangnya nih gitu. Aku udah, oh ya ya nanti OB aku suruh ambilin ya. Nah, tapi gak aku suruh OB-nya, aku HRD. Anak itu besok gak usah masuk. Anak itu besok gak usah masuk gitu. Jadi aku orangnya lebih yang kalem, gak terlalu banyak explosion di depan gitu. Tapi pernah terjadi nih, yang masih dulu dikerja Toko Roti kan. Ini aku belajar banget di sana. Kan dulu masih belum zamannya internet banget ya, yang ada kayak cari loker di mana gitu. Zaman itu masih belum, masih yang titip deh sama siapa, kenalan siapa gitu kan. Masih gitu banget ya. Terus habis gitu aku perlu driver. Bukan driver, kurir lah untuk kirim-kirim kuenya. Terus aku cari kurir, ada nih. Kalau di Surabaya itu namanya susu yang udah tua gitu loh. Ya, om-om yang udah tua, yang cindo-cindo yang udah tua, yang nggak tahu mau kerja apa, anaknya udah nggak kasih dia makan gitu. Kasihan nih, dia punya sepeda motor, pokoknya mau kerja apa aja gitu. Aku kasihan kan, ya udah deh, aku hire gitu. Kalau baca sama 11-12 sama Mbak Febri dia. Tapi dia gak ngomong gitu loh. Gak ngomong. Jadi ini arah mana ya Mei ya? Aduh, Putat itu mana ya Mei? Aduh, Putat ya pokoknya di sini gitu. Pakai Google Map gak bisa. Ya kan? Putat itu ya, dari satelit belok kiri. Oh ya. Terus ini yang satu nih, Manyar di mana? Aduh, matilah gue gitu kan. Gue gak aduh. Ya udahlah, karena bantu ya. Pertama ya udah dibantu. Terus terakhir karena ini kan engagement kan. This is someone's party kan. Dia ngirim salah. Customer komplain dong. Ini tamu aku udah mau pulang, mana souvenirnya? Itu susu ditelepon gak bisa. Handphonenya baterai drop lah, apa you know lah ya. Terus aku marah banget. Loh gimana sih Su? Ini sekian puluh juta loh, ini klien loh. Mei, aku gak ngerti. Aku marah banget, aku emosi tuh. Sepatu tuh aku banting. Sepatu aku sendiri aku banting. Karena aku gak tau mau pukul, gak boleh kan. Pukul diri sendiri jangan gitu. Yaudah sepatu deh gue banting gitu. Gue langsung kayak oke, salah ini. I mixed up charity sama bisnis. If you wanna do charity, do charity. If you wanna do business, do business. Jangan di mix. Akhirnya salah satu bakal suffering. Di situ aku belajar, oke, aku nggak akan nge-hire orang yang nggak capable just because karena supaya dia bisa hidupnya lebih enak, lebih apa? No, yang boleh duduk di tim aku adalah orang yang capable dan lebih dari capable harusnya, yang nilainya nggak boleh 6 gitu loh, 7, 8, 9 gitu. Nah, aku selalu cari yang kayak gitu. Kalau misalnya I wanna do charity, ya I will do charity, tapi not in my business. Itu yang akhirnya aku aha momennya di sana. Gitu. Kapital dan idealis. Karena kan ada konteksnya, kalau tadi Tia ngomong idealisnya gue mau memberikan akses. Kalau misalnya ada orang yang bisa punya gaji 4,5 juta, bisa menghidupi keluarganya, would be better, ya kan? Tapi dalam konteks realitanya, probably nggak bisa semuanya kayak gitu. Karena memang ada orang-orang yang memang nggak deserve. Tapi gimana caranya lu akhirnya melakukan itu terus menerus gitu? Pertama kayak misalnya punya tim. Gitu kan, apakah lu tipe yang kalau ada tim melakukan kesalahan udah buang aja langsung, eliminate gitu, atau kasih dia kesempatan lagi gitu? Berapa kali tuh kesempatannya? 70 kali 7 kali. Oh iya deh. Keburu bangkrut gua 70 kali 7 ya. Buka gereja gue. Kan jual robot ini. Menurut aku tergantung kesalahannya. Tetap idealisnya tuh ada sesuatu yang nggak bisa, prinsip nggak ada sesuatu yang nggak bisa ditawar. Kamu fraud, keluar. Sexual harassment, keluar. Gitu. Kamu toxic di company dan bisa dibuktikan ya, keluar. Udah nggak bisa, nggak usah SP1-2an, langsung keluar gitu. Harus bayar pesangon dulu, bayar. Daripada dia di sini jadi duri dalam daging kan, bikin yang lain susah gitu, out aja. Tapi kontraknya belum habis, Bu. Peduli amat. Jangan nunggu kontrak habis. Besok pun menurut aku sudah terlambat. Kalau bisa hari ini, sekarang lu out aja gitu. Itu sih caranya. Cut loss cepet. Ya tuh, hire slow, fire fast. Di Chinese kan ada istilah Chinese Tiger Mom ya. Sebagai anak-anak yang dibesarkan oleh Chinese Tiger Mom. Apakah Tia juga merasakan itu? Terus kalau dilihat kan tadi dari story-nya sebenarnya Tia ini tipikal Chinese Tiger Mom di versi profesional ya, terhadap employee-nya ya.
ada apa ya? Ada karena Tia dibesarkan dengan environment yang seperti itu, terus itu berpengaruh ke cara Tia untuk menghandle timnya menjadi Chinese Tiger Mom tadi, ataukah memang Tia sendiri melihat kayaknya memang orang-orang kita cocoknya yang seperti itu gitu? Alasannya ada spesifik khusus atau kayak enggak emang bawaan gue aja kayak gitu gitu? Memang ngegas banget gitu. Enggak. Sebenarnya kalau dari keluarga mama nggak pernah push aku secara akademis ya. Ya udah gitu. Jadi I think all of us itu kan wired, otak ini kan karena dari kecil kan. Aku bukan tiger mom, tapi mom yang nggak punya love language ini apa? Misalnya mam, aku juara ini loh. Gitu doang. Loh, kok not good enough gitu. Aku juara 4 nih mah. Oke. Nggak dibilang gitu doang. What does it mean gitu kan? Oke, next aku juara 3 nih. Mah juara 3 mama maju nih. Gitu. Ada kekosongan yang kayak you're not good enough berarti. Ada sesuatu nih yang mama kok nggak appreciate ya. Nah ininya yang mungkin jadi bikin kayak I'm chasing sesuatu yang sebenarnya nggak ada gitu. Kosong terus, harus dipenuhi nih, ngegas terus nih, kayak merasa kurang terus nih. Tapi nggak tahu ekspektasinya apa gitu. Karena nggak dimention juga. Nggak dimention. Ya udah pokoknya lu hidup deh gitu. Gitu. Mama pokoknya lu hidup deh, pokoknya cukup ya udah gitu. Yang ngegas malah aku karena mama aku. Mungkin ini apa? Trik psikologi dia mungkin ya. Mungkin kan. Kayaknya anak ini gue push nggak bisa. Gue bikin dia kurang terus aja supaya dia ngegas mungkin. Nah jadi di situ akademis ngegas gitu kan, walaupun nggak pinter-pinter banget. Kayak nggak pernah disuruh, oke mah aku lomba bahasa Inggris ya, gue latihan piano ya, nggak ada duitnya, gue nebeng sama temen gitu, kayak nyari banget gitu, divalidasinya gitu. Nah I think which is that's not something really healthy, tapi I'm grateful for that. Jadi aku merasa kurang untuk, oke, aku harus belajar lagi nih, aku harus belajar dari siapa ya? Aku berarti masih perlu ini nih, gitu. Tinggal dilihat dari sisinya mana aja, gitu kan? Nah itu yang aku rasain. Tapi Tiger Mom-nya ini datang dari guru aku sebenarnya. Waktu di Santa Agnes di SMA ya, ada satu guru olahraga. Itu kalau cewek-cewek kalian dulu sekolah ini nggak? Cowok basket sepak bola, ceweknya duduk-duduk gitu. Enggak lagi ngobrol gitu nggak? Enggak, sama. Ada kok yang pinggir-pinggir gitu yang iya bener. Iya kan ya kan? Sama gue enggak, ceweknya ikutan main. Gue zaman SD ceweknya ikutan main bola. laki banget. Berarti sekolah lu bagus. Sekolah lu bener berarti gitu. Nah kalau di zaman aku dulu tuh banyak yang kayak gitu guru olahraganya. Guru olahraga aku tuh biasanya nggak tahu kenapa gendut-gendut. Iya itu betul. Iya kan? Gendut-gendut terus ayo lari, dianya nggak lari, gitu kan? Nah waktu SMA tuh aku ketemu satu guru olahraga namanya Pak aku lupa ya. Mengena banget di aku, Pak guru olahraga ini. Semua cewek sama cowok standarnya harus sama. Semua lari, semua harus lari. Saya ikut lari. Dia bilang gitu. Cowok harus lebih dari cewek 20-30%. Harus nih. Nah, terus sering aku inget banget ada tes itu waktu itu UNAS kan, masih harus UNAS praktek nih. Harus tiger roll. Yang ada balok ini terus lo jump terus plung gitu kan. Cewek-cewek, aduh takut pak, jangan pak gitu kan. Masih gini nyeblusnya kemana gitu kan. Kan gitu banget kan mereka kan. Nah si bapak ini gak yang kayak ya udah kamu kalau nggak bisa bikin makalah apa kan sering gitu kan. Atau kamu lari. Enggak, bapaknya harus bisa titik. Semua harus bisa. Gak bisa pak. Gak ada manusia yang punya kaki, tangan ya kan, sehat gak bisa tiger roll. Pasti bisa. This is problem of mindset. Kalian bisa. Nah cewek-cewek 80% gak bisa semua. Gak bisa semua. Terus gimana? Ngulang. Sore gak pulang kelas sama bapaknya satu-satu. Diajarin. Lu harus bisa. Di lantai dulu. Habis itu naik ya levelnya. Habis itu naik ya gitu. Nah aku ngeliat bapak ini tuh. Karena dia percaya sama kita bisa. Bukannya dia kebangetan. Teman-teman aku yang gak bisa ngerasanya bapak ini kebangetan. Kok gitu sih? Kelas sebelah loh dapat bapak yang gendut itu nggak bisa ya udah makalah beres gitu kan. Kalau bapak ini harus bisa. Mau ngulang tahun depan kamu sudah naik. Sama dia diingetin, kamu masih utang aku tiger roll tahun lalu. Diingetin sama dia. Nggak peduli, semua anak harus bisa pokoknya. Harus bisa tiger roll. Nggak bisa pun kamu coba. Kamu udah lempar badanmu untuk maju. Karena dia percaya sama kita bisa gitu loh. So I think dari sana itu mental kebentuk.
kamu harus yakin orang ini bisa dulu. Jadi tim aku, kalau aku tes gitu ya, misalnya kan tes IQ, tes apa gitu kan, psikotes, berarti sebenarnya orang ini bisa loh gini. Kok nggak bisa nih, ada mind blocknya. Tinggal di encourage, ditakut-takutin, dimanipulasi atau dimotivasi gitu kan, supaya sebenarnya goalnya adalah supaya dia bisa sebenarnya untuk percaya dulu nih, kalau lu bisa loh. Kenapa kok gue tahu? Karena tesnya bilang lu bisa. Nah itunya yang akhirnya kebentuk. Bukan Tiger Mom ya, Tiger Teacher nih akhirnya. Itu akhirnya. Gitu. Gue pengen men-challenge statement ini karena pola pikirnya gini. Dalam konteks iya, kita kan berpikir point of view kita adalah lu bisa. Yeah. Artinya kita mau memberikan trust itu. Tapi in reality ada orang yang memang di atas kertas bisa tapi aktualnya nggak bisa. Satu karena dia nggak mau kayak gitu. Yeah. Di batas mana lu membatasi bahwa oke, enough. Ya udah emang lu nggak bisa kayak gitu. Nah itu untungnya kan ada probation kan. Nah jadi selama probation 1 bulan, lagi 3 bulan gitu, itu pembuktian trustnya aku udah bilang kamu bisa loh. Caranya gini ya, kerjanya gini. Saya nggak bisa Bu, nggak berani. Ya udah, aku udah kasih cara kan, aku udah trust ke kamu. Enaknya kan kalau kerjaan kan gitu ya. Kalau di sekolah sama Pak Guru olahraga tuh gimana gue nggak punya opsi kan. Tapi kalau di bapaknya nggak punya opsi untuk tidak ngajarin anaknya, ini tanggung jawab moral dia kan. Ya kalau aku masih punya choice yang lain loh. Aku punya goal yang lebih besar. Kalau kamu nggak mau ikut untuk memperbaiki diri kamu sendiri, ya udah, kita nggak jodoh aja gitu. Itu sih. Telling everyone you are replaceable. Yes, sorry to say ya. Bahkan aku pun, company aku pun juga replaceable sebenarnya. Dengan kamu sadar itu kan berarti this is something that you have to fight for. Kalau kamu yakin dan kamu tahu kamu tuh replaceable, make yourself unreplaceable then. Punya sesuatu yang beda. Nah itu yang harus kita bikin nih. Apakah cara seorang Tia berkomunikasi dengan timnya seblan Tia yang ini? Iya tapi dalam bahasa Jawa. Jadi lu gak ngerti. Karena kan kadang ada beberapa leaders yang ada batasannya gitu ya. Ngobrol sama tim bawah tuh seperti apa, lebih manner ketika ngomong sama timnya gitu, ataukah kayak ya pokoknya ya gini lah, lu bego ya bego gitu, bego ya akan gue katain bego gitu ibaratnya. Kadang ada ketemu orang yang kayak anjing gue dikatain bego sama bos gue gitu. Itu kan apakah Tia tetap akan ngeliat-liat kayak kalau sama William gak bisa deh gue katain bego nanti nangis gitu, tapi kayaknya kalau sama yang ini gue bego-begoin emang gak apa-apa nih, emang strong enough buat gue bego-begoin. Apakah Tia ini akan tetap kayak ya pokoknya gue gini, lu gak cocok ya udah cabut lah gitu? Kalau aku gini kan kita ada tier-tiernya ya. Aku sama bawahan aku yang layer bawahku, aku akan keras banget. Sama layer bawahnya lagi, itu bukan ranah aku untuk ngerasin mereka. Itu urusannya atasannya dia yang tengah-tengah nih. Jadi kalau sama bawahan yang aku langsung, misalnya sama manajer gitu ya, aku bakal keras. Loh ini apa kok gini? Loh kenapa gak bisa? Loh gak bisa nyari, ganti tuh orangnya. Kayak langsung cepet gitu loh. Loh gak bisa ya minggir loh gitu. Kayak straightforward gitu. Tapi kalau sama bawahan dia yang supervisor, aku baik banget gitu. Gimana atasan kamu gitu. Ya, jadi karena mungkin karena bukan ranah aku untuk bilang dia jelek ya, ataupun dia salah apa. Kalau salah hanya supervisor, menurut aku yang salah manajernya. Kalau adminnya salah, timnya salah, berarti salah supervisornya nih, bukan salah dianya nih. Nah, aku selalu mainnya kayak gitu sih. Gitu. Kalau jadi bos yang jadi baik ke bawahnya managers yang level paling bawahnya, kan akan muncul orang-orang yang kayak ibu Tia baik nih, bisa lah kita baik-baikin nih supaya aku bisa jadi managers. Gimana cara menghandlenya? Aku akan appreciate kalau dia bisa main politik seperti itu, berarti dia tahu how the game is kan. Karena kalau kamu bagus secara KPI doang tapi kamu mulut nggak bisa, karena di level manager tuh kamu udah keluar ke luar kan. Kamu harus tahu nih deketin orang gimana caranya, berpolitik sama vendor kan. Ada vendor yang nggak mau kasih kita tempat nih. Kenapa ya? Karena kita nggak keren gitu kan. Lain nih sama mungkin brand yang udah gede banget gitu. Social soft skillnya yang jalan kan. Nah aku perlu orang yang seperti ini. Nah bagi aku itu bukan sesuatu yang buruk, itu adalah skill ya kan. Tapi untuk menuju ke sana itu tuh cuma salah satu piece-nya aja. Yang lain-lainnya harus ada nih. Nah gitu. Politik itu kan
dikonotasikan negatif. Betul. Ya Ini kan? habis kelihatan konten gue nih kayaknya. Iya kan harus riset gitu kan. Politik kan dikatakan negatif kan. Betul, Padahal dalam konteks kita di higher level politik itu penting, Iya. gitu. Tanpa nggak bisa berpolitik ya lu nggak akan digiles terus sih. Iya. Ya kan gitu. Aku ada teman yang pernah bilang, aku tuh orangnya nggak bisa gitu-gituan dia. So, aku tuh lempeng-lempeng aja gitu loh. Ya, the game is still there, whether you wanna join it or not, gitu kan? Kamu mau join nggak join, kamu mau jadi orang yang nggak berpolitik, itu hak kamu. Tapi the game is still on. Just because karena kamu nggak pengen berpolitik, standarnya tuh nggak akan menurun. So it's your loss, man. Kamu mau Balik ke tahu? survival ya. Iya, ya kan? You will not survive. You will not survive. Kalau kita bilang, aku ini kan agak-agak Potterhead ya, freaknya Harry Potter gitu. Nah, ada yang bilang yang namanya dark arts kan. Kita nggak harus pakai dark arts-nya. Tapi kita tahu loh kalau orang itu bisa dark arts. So you have to defend yourself, right? Yang gue jadi orang baik-baik aja. Just mati lu. Ya mati lu gitu kan. Kita bukan harus jadi orang baik, kita harus jadi orang pinter. Then you know kapan harus jadi orang baik, kapan harus yang jahat. Itu lu tahu gitu loh. Nah ini mental flexibility-nya nih yang menurut aku di leaders itu dibutuhin. Bukan kamu orang baik orang jahat, tapi kamu tahu kamu harus jadi orang seperti apa di tempat apa. Nah itu. Orang baik yang kurang pintar mati duluan biasanya dipilih. Iya benar. Iya benar sih. Dari tadi tuh lu nyebut Mei berarti lu bukan yang pertama. Apanya? Bukan Karena yang lu pertama. dipanggilnya Mei. Oh iya, aku punya CC 1. Oke. Apakah berarti anak tengah atau anak paling bawah? 2, ada CC sama aku ada. Oke. Sebagai anak kedua, apakah itu memberikan faktor bagaimana cara lu memimpin? Karena aku sama cici aku tuh kan beda 4 tahun dan kita nggak terlalu dekat juga. Jadi nggak ada faktor kayak oh kayak gini tuh karena ini deh gitu. Nggak ada terlalu itu sih. Gitu. Berarti dari orang tua pun nggak membedakan. Atau... Nah ini lucunya dari kecil itu papa aku tuh begitu aku brojol lahir tuh ya, papa aku tuh kayak damn cewek men gitu. Terus dia ngilang. Oh Cindo, pengennya Cindo, balance. itu. So kalau kalian tahu ya teman-teman ya, di keluarga Cindo, if you're a girl, itu kayak lu udah dosa. Lu udah dosa karena lu lahir cewek gitu di Cindo, yang totok-totok tuh kayak gitu. Ya maaf ya pak, gue cewek gitu. Kenapa? Karena kalau dia meninggal nanti, Gak ada garis turunannya. kita nggak bisa sembayangin. Kan mereka gitu kan, misalnya nih ya. Sorry, misalnya William gitu, dia nggak punya anak cewek. Nah William kan percayaannya mereka di alam roh tuh. Williamnya kan, gue masih lapar. Dia gini-gini kasih uang itu nggak bisa, karena marganya bukan marga William. Iya. Nah gitu, jadi papa aku tuh kayak, oh marga Adsan ini berarti berhenti di aku doang ya. Anak cowok nggak ada nih gitu. Jadi gue kayak, okay, I'm not good enough because I'm a woman. Gue buktiin gitu. Gue buktiin Dia ya. memang gitu. built to be tiger deh kayaknya. Iya, nggak usah tiger, nggak usah tiger mom, tiger dad nggak usah gitu. Gue tigerin diri gue sendiri kan cukup gitu. Cukup, ya. Gitu aja kayak Tia. Terus lucunya setelah aku lahir kan papa bete gitu kan, cewek gitu. Nah, aku kira-kira usia 2 tahun 3 tahun papa itu ke Taiwan kerja jadi labor gelap gitu loh, kerja di kayak laundry gitu. Jadi aku selama hidup sampai aku gede sampai 17 itu jarang banget ketemu papa. Kayaknya aku besar sampai umur 17 itu 10 tahunan gitu nggak pernah tahu papa. Jadi umur 14 aku ingat banget, umur 14 itu SMP papa akhirnya kena deportasi pulang. Baru pertama kali tinggal sama papa tuh waktu aku umur 14. Baru oh alah papa tuh orangnya kayak gini tuh. Oh alah gitu. Yang aku tahu selama ini adalah papa itu adalah sosok di luar sana yang pokoknya ngirim duit tiap bulan. Gitu. Nah, itu yang mungkin dalam pikiran aku adalah berarti duit itu important loh. Sampai relationship antara father and daughter ini lebih nggak penting ketimbang duitnya. Mendingan gue keluar deh untuk nyukupin lo hidup gitu. Which aku nggak nyalahin dia ya. Ya kalau mungkin aku di tempat itu aku akan lakukan hal yang sama gitu. Tapi efeknya jadi bikin kalau lo mau perang, lo nengok di belakang nggak ada siapa-siapa. So you have to rely on yourself kan. Lo mau sepeda motoran nih, cuma ada sepeda motor, jalan nggak? Jalan. Hujan nih, badai nih, jalan, gitu kan? Ini aku pernah banget naik sepeda motor, kirim mochi itu waktu itu jatuh. Becek kan,
Yang dicari mochinya dulu. Enggak, gimana nih? Nih customer, gue langsung telepon. Mochinya penyet, nggak bisa. Gue kirim besok ya, gue kirim 2 deh gitu. Itu telepon dengan kondisi sepeda motor renyak gitu kan. Ini stang udah gini, berdarah gitu kan. Yang dipikirin mochi dulu. Terus gue pulang mau nangis, itu gue nangis. Sakit ini sakit, gimana nih sakit gitu. Tapi ya udah, life must go on kan. Mau pulang lu nangis, mama malah khawatir. Ya kan? Jangan pulang dulu. Ke bengkel dulu, beresin dulu. Ini beres-beresin, pulang mama gak usah tahu aku jatuh, supaya gak tambah beban. Nah itu mungkin mental-mental itu yang bikin harus tiger gitu. Itu sih. Jadi Tia ini jadi seorang leaders yang tiger. Apakah memang karena pengalaman hidupnya yang luar biasa keras tadi, ataukah ada satu sosok leader yang bikin Tia belajar sesuatu mengenai leadership? Ini ya, I think I collect the pieces ya. Baca buku lah, apalah, itu banyak banget. Tapi beda banget kalau itu kamu experience it on the first hand tuh beda. That's how your brain wired, karena kamu punya experience yang di lama-lama gitu kan. It's not a coincidence di sana gitu. Dan I'm grateful for hidup susahnya itu ternyata bisa bikin mental baja gitu. Gitu. Lu gak nyangka kan, ini cici-cici Surabaya gitu. Lu gak bayangin gue pada motoran jatuh, gak nyangka. Cici-cici Surabaya tuh biasa itu level papi ai. Iya papi ai. Princess. Rata-rata noni-noni Surabaya. Noni betul. Karena noni Surabaya yang gue kenal ya princess rata-rata. Betul. Sama lagi. Ya kan, ini one of a kind. Makanya tadinya ekspektasinya adalah sebelum mendengar story-nya kayak salah satu ya noni-noni aja gitu dari kecil. Ini noni cantik gitu kan, sekolah luar negeri gitu kan, ngomongnya cindoy medok gitu. Motoran nganter mochi jatuh lagi. Jadi di sesi ini kita minta Tia untuk meriak komentar-komentar netizen dari perspektifnya Tia. Mengomentari balik komentar netizen. Iya, oke. Nih ada Ansya Ibrahim nih. Kalau masih di micromanage berarti kerjaan Anda belum 100% bisa dipercaya. Atasan nggak akan micromanage kalau Anda nilai udah bisa percaya. Ya gimana nih? Ya menurut aku itu takes two to tango ya. Belum tertentu karena kerjaannya timnya nggak bisa dipercaya. Mungkin atasannya yang punya trust issue mungkin kan. Memang karakternya aja gitu. Oke. Yang kedua dari freekick.id. Main bola tuh gimana free kick? Mau lo sekompetitif apapun. Nah ini mantap nih. Ini banyak soalnya komentarnya. Mau lo sekompetitif apapun di Indonesia, kalau nggak pakai ordal ya nggak masuk. Nah berarti kan itu kan salah satu faktor supaya lu bisa masuk kan. But it doesn't mean kalau udah di dalam, lu punya orang dalam terus lu bisa semuanya. Ya kan? That's just one of the factor yang lu harus check box kan. Ya sama, kalau lu nggak ganteng lu nggak bisa jadi content creator. Berarti kan cuma check box aja. Padahal banyak yang jelek viral. Ya, mungkin ya. I mean itu jangan jadi mental block kamu gitu. Gua nggak bisa nih karena gue bukan nggak kenal orang dalam. Ya kenalin dong. Ya jelas aja tuh yang dipilih orang tuh punya ordal kan, itu paling sering. Iya. Ya lu harus punya dong. Ya kan? Di zaman sekarang menurut aku untuk pakai orang dalam atau kenal orang dalam itu di zaman sekarang udah lebih open ketimbang zaman dulu. Ya kan? Zaman dulu nggak ada sosmed. No one ya udah no one sampai dia mati. Sekarang lu bisa jadi someone just because karena kamu pintar storytelling, kamu pintar nge-branding personal kamu. Orang yang di dalam mungkin yang malah bisa pengen ketemu kamu. So it's just mental block ya. Ya, cuman salah satu tantangan aja sih. Gimana cara lu ngebangun network lu sendiri? Karena kan ceritanya bukan silver spoon. Ya kan? Aku percaya orang-orang bilang, oh networking is everything gitu. No, karya kamu is everything. Waktu kamu sudah berkarya, orang-orang yang sefrekuensi sama kamu tuh akan deket-deket sendiri. Jadi jangan takut ya. Oh gue nggak kenal si A, si B, si C. Ya lu nggak open yourself. Gimana lu mau kenal gitu? Pentingin karyamu, tapi juga jangan lupa untuk open. Ya, jangan takut kan introvert ya. Gue nggak bisa nih. Ya nggak usah ngomong sama manusia, ngomong sama kamera aja. Nggak usah ngomong, nulis aja. Banyak banget excuse lu kan. Semua cara ada sebenarnya. Gak usah lihat sini, biasa aja. Situ aja. Banyak banget excuse lu. Sorry itu jokes internal. Iya. Jadi memang realitanya adalah excuses. Karena kan orang bilang ya gue introvert, gimana? Introvert
bisa kok ngomong depan kamera, ya kan nggak usah interaksi sama orang, interaksi sama lensa kok, Iya. ya kan? Takut sama lensa, ya udah nulis aja gitu. Lu introvert atau extrovert? Kalau di tes sih extrovert, tapi semakin kesini semakin introvert. Oke. Tapi ketika hiring lo menggunakan prinsip ordal nggak? Maksudnya ya ordal kan secara nggak langsung kayak by reference ya. Orang tim yang udah di dalam lo memberikan referensi orang-orang tertentu gitu. Ada yang udah geleng-geleng duluan di belakang saya salpok. Enggak ada. Semua dites. Oke. Kalau mau lu anaknya siapa lu nggak peduli, yang penting tes semua lu valid ya udah gitu. Mantap. Akyas, ada yang jadi leader padahal pas jadi bawahan nggak perform, tasnya nggak selesai, tapi sekarang jadi manajer kesayangan di root padahal dia rumus lookup aja nggak bisa, bikin struktur hancur, ngadepin problem malah dilempar ke orang, tapi karena alim casingnya sama pinter ngadu-ngadu jadi kelihatan leader yang sempurna. Ya, pinter kan berarti dia. Dia nggak bisa rumus look up tapi dia jago nge-look up. Iya. Dan di rootnya lebih butuh di look up daripada rumus look up lu. Nah ini aku ini sangat freak sama MBTI sebenarnya. Oke. Lo apa? Aku apa yo tebak? Tadi E. Ya E. Berarti ENTJ. Iya bener. Anjay keren banget gua. Keren. Nah jadi aku percaya orang-orang yang kayak tadi dia bilang ya, nggak bisa nih kerjain detail-detail. Some people are not meant to do details. Some people are meant untuk lihat bigger picture-nya. But it doesn't mean dia nggak bisa perform, ya kan? Ya itu makanya banyak orang mindsetnya adalah leader adalah yang bisa segalanya. Leader gue cuma bisa nyuruh nih. Coba lo yang suruh kerjain, belum tentu memang dia nggak bisa. Bukan tugas dia untuk bisa kan? Ya kan? Tapi dia kayak gini. Lo lihat Excel, lo kerjain jadi accounting, emang lo bisa? Enggak. Tapi gue tahu kalau ini salah, gue tahu ini arahnya kemana. Nah, that's what leader is kan. Nah, orang-orang yang pikirnya leader harus bisa segalanya, berarti skala dia belum bisa jadi atasan. Nah, karena leader itu PR-nya bukan ke dalam, tapi PR dia ke samping. Ini bisa, dikit doang, supaya dia bisa connecting the dots kan. Bukan berarti dia ahli di setiap dots-nya itu. Gitu. Berarti ketika Generalis, yes. Berarti ketika jadi tim bawah supaya bisa naik jadi leaders, jadi secara nggak langsung menurut dia adalah ketika dari tim bawah mau naik jadi leaders, dia harus belajarin bagian lain juga. Yes. Horizontal. Karena kalau mau terus vertikal ke bawah jadi spesialis. Yes, which is nggak salah juga. Salah juga. Ya, tapi kalau kamu jadi leader, ya harus ke kiri ke kanan. Ada ahli jadi tuh. Untuk beberapa ya, untuk beberapa role memang dibutuhkannya spesialis. Kayak dokter kan tetap mau nggak mau lu butuhnya spesialis. Kecuali mau dokter manajemen. Iya betul, dokter yang bagian manajemen. Dokter konten kreator, live streamer, itu. Gak apa-apa juga, kan kerjaan diversifikasi kan. Ngomongin soal apa yang terjadi saat ini gitu di pasar kerja kita kayak gitu. Kalau sekarang kan banyak isu-isu. Contoh Xiaomi gitu ya, udah melakukan dark factory. Semua udah digantikan dengan mesin, robot cepat semua segala macam gitu. Menurut lu gimana sekarang dengan peran teknologi dan kualitas SDM di Indonesia? Ini kan sebenarnya udah pernah terjadi ya. Revolusi industri udah terjadi kan. Dulu manusia ganti mesin. Sekarang mesin ganti mesinnya robot gitu. Same, the history is repeating itself gitu. Nah, jadi waktu revolusi industri, apakah kita bilang jangan pakai mesin supaya manusia bisa makan? Apakah waktu becak itu tergantikan sama sepeda motor kita bilang jangan, kasihan Pak becaknya, gitu kan? Ya nggak bisa dong. Kita harus lihatnya secara all humanity ya. Oh seneng dong bisa naik. Jadi kamu nggak seharusnya lawan sama mesin. Ininya dong. Level up dong, nah gitu. Jadi nggak boleh dark factory, nggak boleh ini. Udah pernah kejadian, inevitable pasti jadi kesana. PR-nya ininya level up, itu aja sih. Karena mesin juga buatan manusia sih. Nah, betul. Justru ya dengan ada teknologi sebenarnya kan membantu kita untuk bekerja lebih produktif ya. Gitu. Cuman masalahnya kan terbesar di Indonesia ini adalah produktivitas. Kalau dari lu gitu di tim gitu ya, di Mazuta, apa sih yang lu lakukan untuk bisa upskilling teman-teman? Karena gini, kalau kita berhadapan dengan AI, kadang-kadang bukan soal kita nggak tahu, tapi terlalu banyak opsinya sehingga kita nggak tahu mulai dari mana. Ya. Gitu. Ada kemarin gue tonton satu video, dibilang bahwa goalsnya ke depan itu sama kayak ketika dulu handphone kita tuh ada button, banyak kan pilihan, akan digantikan sama iPhone, yang dia cuma satu button doang untuk semuanya, AI agent, yang dimana udah meminimalisir tuh peran-peran AI yang macam-macam toolsnya
one click apa yang terjadi di belakang nggak mau tahu, yang penting hasil ada. Kayak gitu. Tapi kan kesulitan untuk berpikir menggunakan tools teknologi itu kan perlu otak juga ya untuk mengetahui seluruh prosesnya sehingga bisa kalau outputnya gitu. Ada nggak yang lakukan di Wazuta untuk bisa upskilling sana gitu? Kalau aku lagi lagi mikir di 2025 ini quarter 2 semoga jalan ya. Semua tim, at least yang managerial supervisor harus sekolah memperdalam skill mereka sama skill di luar mereka. Itu kelas AI udah dalam buku kita nih, segera nih kita akan adain kelasnya. Jadi itu aku mau mereka memperdalam level, aku sekolahin lah, aku investin mereka nih, sekolah ya ini ya kemana ya gitu. Itu ke satu, kedua kasih mereka ruang untuk bikin salah, gitu. Kasih mereka ruang untuk nggak nyaman gitu. Misalnya kemarin aku punya tim KOL spesialis, aku suruh pitching proposal ke sponsor. Lo ini bukan tugas mereka. Aku bilang, lu pitching deh. Kenapa? Karena KOL itu kan orang-orang yang opinion leader kan. Sponsor itu juga bisa jadi someone yang akan gerakin voice kita loh. Everyone can be perpanjangan tangan brand kita. Jadi kamu harus deketin mereka, deketin community punya owner, deketin kalau kita live-an kan hair dryer, deketin nih teman-teman community running mungkin. Dia bukan KOL loh. Itu nggak apa-apa, dia juga KOL tapi offline. Nah mindsetnya yang dirubah, nggak melulu semua di media sosial. Nah ini yang mereka habis pitching ke mereka, ke para sponsor, mereka baru aha momennya, oh alah aku dapat skill tambahan loh. Walaupun waktu meetingnya blibet-blibet gitu kan, ke 1, ke 2 blibet, ke 10 baru bagus. Nah sorry ya bu saya jelek loh, gak apa-apa, yang 10 udah bagus nih. Ya kalau lain kali ini saya udah siap nih. Nah mereka seneng nih dikasih challenge. Nah untungnya seneng. Ada yang gue tambahin kerjaan. Nah itu your loss gitu. Bener sih soal mindset lah gitu. Iya. Kayak merasa dieksploitasi ya gitu. Gue tuh gak suka dengan terminologi budak korporat gitu. Karena kalau lu mendapat kita nih budak korporat, ya lu selamanya punya mental budak sih, mindset budak sih. Yang kasih CV kan dia kan, daftar dia jadi budak berarti. Padahal tadi apa ngomong apa sih gue jadi lupa. Bodoh amat. Budak korporat. Nggak kayak kalau kita mau berkembang, trust itu susah didapatkan ya. Nggak semua pemimpin itu bisa mau memberikan trustnya. Makanya ketika ada pemimpin yang mau ngasih lu trustnya, ya lu ambil. Karena balik lagi ketika jadi leaders kan salah satu lessonnya Tia juga, dia nggak charity, bisnis cuy. Jadi ketika dia memberikan kepercayaan ke timnya pun juga harus ada hitungannya lah, kasarnya gitu. Nggak bisa kayak aku percaya kok sama Tia, terserah Tia aja mau ngapain gitu. Gitu kan. Iya. Tahu-tahu gagal lah ya, nanggung kan gue bukan Tia gitu, ruginya gitu kan ibaratnya. Oke. Berdasarkan pengalaman lu ya, tidak mempunyai academic degree dan sekarang bisa punya multi bisnis. Sebenarnya degree itu penting gak sih saat ini? Penting. Menurut aku penting. Yang aku rasain ya, walaupun aku cuma ngincip-ngincip doang kan, cuma setengah tahun gitu kan. Itu kayak lagi main puzzle gitu loh. Kamu cuma dikasih tahu ini gitu. Lainnya lu coba sendiri ya gitu. Nah, waktu masangin puzzle-nya tuh something click on your head. Nah, itunya yang kita nggak bisa pungkirin. Kamu harus ada di kondisi seperti itu gitu. Kayak misalnya aku kuliah, harus daftar sendiri nih kelasnya nih. Nah kelas lu gak bisa, karena kalau kelas lu harus sebelahan, berarti lu harus cari temen. Nah skill-skill itu yang akhirnya lu terpaksa untuk belajar skill yang itu dari sana gitu. Itu kalau sebagai Tia ya. Tapi kalau degree secara spesialis ya pasti penting banget. Kalau kita bilang dokter, udah pasti tangannya harus terlatih nih. Misalnya apa gitu, suster harus terlatih suntik. Ini masa lu tiba-tiba gua mau belajar nyuntik, gue belajar nyuntik terus, lu ngapain gitu? Kan harus di kondisi environment yang bisa ngajarin lu, oke, caranya gini ya, oke, dengan 100 kali levelnya gue udah bisa enak. Nah itunya ya tetap harus, nggak dipungkiri tetap perlu sih. Jadi penting. Degree tetap penting. Degree tetap penting. Karena gue ngerasa bahwa kalau perbedaan orang yang tidak S1, yang diploma mungkin lebih bawah lagi gitu pola pikir. Bagaimana cara mereka problem solving, terutama kompleks problem solving ya. Melihat perspektif, menimang, memahami konteks masalah, gitu, menilai ketika dapat satu statement ini tuh positif atau negatif sih, kayak gitu. Karena kan yang menjadi perdebatan gitu ya, kita ngomong A,
tapi tangkapnya negatifnya gitu. Jadi forever ya udah kayak gitu aja gitu. Karena yang bisa digeneralisir nggak cuma hal negatif ya, hal positif juga nggak bisa digeneralisir kan. Kayak ada orang yang tidak ada degree tapi sukses ya, nggak semua, itu cuma kayak satu dari sekian, dan story-nya juga tidak semudah itu. Betul. Ada harga yang dibayar juga untuk bisa menuju ke sana, untuk bisa naik level situ kan. Terakhir, if something happen, yang lo pilih selamatkan bisnis apa selamatkan tim? Bisnis. Oke, udah. Terima kasih. Oke, kalau buat kalian yang nonton, kalian tulis di komen statement apa yang paling menarik dari obrolan kita. Karena menurut gua semuanya kayak seru banget gitu, dan semuanya tuh sangat filosofikal. Kalau yang menarik quote Mandarinnya boleh diketik quote Mandarinnya. Lu jago banget tadi. Jangan Lukas ntar yang Oke, thank you Tia. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you.